Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam selalu kita curahkan dan aturkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Insyaallah kami dan Ustaz Khalil akan bahas tentang Kitabul Jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana Kitabul Jami' ini adalah penutup dari kitab yang fenomenal, kitab tentang fikih yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram ini aslinya adalah hadis dan fikih. Ini fikih yang diurutkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusunnya ya dari toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan seterusnya. Dan yang uniknya, beliau ini langsung menyebutkan sumber hadis serta penilaian kualitas hadisnya menurut beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada kitab yang lain dari kitab fikih yang diambil dari hadis seperti kitab Umdatul Ahkam yang hanya khusus dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi kenapa di Bulughul Maram masih banyak dikaji? Karena Bulughul Maram ini adalah hadis-hadis yang memang 4 mazhab itu sering khilaf di dalamnya. Maka beliau membahas atau memasukkan hadis-hadis yang sering dijadikan ranah khilaf di kalangan para ulama, sehingga oleh karenanya kitab Bulughul Maram ini sangat banyak dihafal di seluruh dunia, begitu pula dikaji. Karena memang kalau kita belajar Bulughul Maram, insyaallah kita akan melihat bagaimana khilaf-khilaf yang terjadi. Itu diurutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjadikan di akhir kitab fikih beliau ini, Bulughul Maram, itu beliau membahas tentang adab-adab, tentang pembahasan akhlak mulia, tentang pembahasan larangan akhlak tercela. Kemudian beliau membahas tentang zikir dan doa. Ya, maka di sini seperti beliau beri isyarat kepada kita semua bahwasanya beliau ingin mengingatkan bahwa ilmu fikih atau ilmu hadis itu harus dihiasi dengan akhlak dan adab yang benar. Maka penguasaan hukum syariat itu tidak boleh dipisahkan dari pembinaan akhlak. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, para ulama setiap kali membahas tentang masalah fikih atau hadis, maka mereka pasti juga membahas tentang tazkiyatun nafas, tentang pembahasan adab-adab atau akhlak-akhlak, sehingga seorang itu ketika berilmu diharapkan tidak sombong, begitu pula tidak angkuh atau belajar hanya untuk mendebat para ulama atau meremehkan orang-orang juhala, sehingga terkadang ilmu itu juga bisa membuat orang itu takabur dan sombong. Oleh karenanya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa dilihat dari perubahan akhlak dan adab seseorang. Oleh karenanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani sengaja memasukkan pembahasan Kitabul Jami', pembahasan adab-adab di akhir kitab Bulughul Maram ini, untuk berikan pengaruh kepada kita bahwasanya jangan lupa ketika kita sudah berilmu, kita harus memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya, pembahasan Kitabul Jami' ini yang pertama kali mencetuskannya adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muwatta. Kenapa disebut Kitabul Jami'? Artinya kitab yang mengumpulkan. Para ulama menyebutkan alasannya karena tidak cocok dimasukkan ke dalam bab fikih tertentu. Ya, dia bukan pembahasan sholat, bukan pembahasan zakat, ya, dan terlalu beragam hadis-hadisnya untuk dibuat bab-bab tersendiri.
Bapak pernah dengar mungkin kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, beliau keluarkan tentang pembahasan adab, beliau bikin kitab sendiri dan dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Saking luasnya pembahasan adab. Maka beliau pun mengeluarkan itu satu bab, beliau jadikan satu kitab tersendiri khusus bagi pembahasan adab. Sehingga kitab-kitab ini insyaallah kita akan mengkaji tentang akhlak-akhlak yang mulia, begitu pula tentang bahaya akhlak-akhlak yang buruk, begitu pula tentang zikir-zikir dan doa-doa. Insyaallah Ustaz Khalil saya sambung lagi, kemudian kalau sudah Ustaz Khalil lagi sambung, dan seterusnya seperti itu. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Pertemuan yang lalu beliau sudah membawakan hadis yang pertama tentang hak muslim atas muslim ada 6. Maka insyaallah pada malam hari ini saya akan mengkaji hadis yang berikutnya, hadis yang kedua tentang cara qanaah, cara agar kita qanaah. Di zaman sekarang banyak orang hidup dengan fasilitas yang jauh lebih baik daripada dibandingkan generasi-generasi sebelum kita. Tapi kenapa justru orang-orang di kita sekarang banyak yang merasa kurang, banyak yang merasa gelisah, dan bahkan banyak di antara kita yang mungkin kurang bahagia? Salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Oleh karenanya media-media sosial kita sekarang memperlihatkan bagaimana artis-artis atau mungkin pejabat, pengusaha memiliki rumah mewah, mereka dengan kendaraannya yang mahal, liburannya nonton Piala Dunia secara langsung, misalnya liburan ke luar negeri, kemudian bisnisnya sukses, kehidupan yang tampak sempurna. Akibatnya apa? Ketika kita nonton mereka ini, vlog-vlog mereka, masya Allah kemana kesini, akhirnya kita lupa melihat banyaknya nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berikan kita resep agar hati ini bersyukur. Hari ini kita beberapa menit lihat HP kita, kita lihat bagaimana orang-orang kaya tumbuh terus dengan kekayaannya, sehingga kita punya motor, punya mobil, punya rumah, kadang-kadang seperti kurang terus. Sudah punya mobil, kata istrinya, Abi ini nonton, kenapa sih mau beli mobil lagi? Iya, habis kulihat reviewnya itu mobil bagus betul, dia bilang. Nggak ada puasnya kita pada mobil lagi. HP juga begitu, rumah juga begitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari kasih kita petunjuk bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang qanaah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Ini dalam masalah duniawi. Kenapa kata Nabi fahuwa ajdar? Karena cara ini lebih layak, cara ini lebih pantas, cara ini lebih efektif. Jadi Islam bukan hanya melarang hasad, tapi Islam juga mengajarkan cara mencegah hasad. Fahuwa ajdaru, kata Nabi, itu lebih layak, lebih efektif, an la tazdaru nikmatullah, agar kalian tidak meremehkan nikmatnya Allah, agar kalian tidak menganggap kecil nikmatnya Allah, kalian tidak menghargai nikmatnya Allah. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullahi alaikum, kata Nabi, supaya kalian tidak betul-betul menganggap kecil nikmatnya Allah atas kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita bahas di sini khonifidin rahimani rahimakumullah. Faedah yang pertama, bahwasanya an-nadhar ila man dunaka fid dunya sababun li syukrin ni'am. Bahwa melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan duniawi merupakan sebab tumbuhnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama hadis ini. Bagaimanapun kekurangan pada diri kita, Pak, dalam masalah dunia pasti ada orang yang lebih parah. Contoh kalau Bapak sakit, lihat orang yang lebih parah sakitnya, Pak, supaya bersyukur. Saya beberapa pekan yang lalu ketemu Mas Haryo di rumah sakit. Saya duduk di situ mungkin 1 jam.
temani neneknya istri, matanya tidak bisa melihat ya, sakit. Saya duduk di situ, lihat mondar-mandir, ada orang yang mukanya kuning, ada orang yang stroke, ada orang yang pincang. Saya ya Allah, betapa beruntungnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata orang Arab, as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marḍa. Sehat itu adalah seperti mahkota. Tidak ada yang lihat itu mahkota kecuali orang yang sakit. Jadi di atas kepala kita ini Pak sekarang ada mahkota-mahkota yang artinya kita sangat beruntung. Kita ini sehat. Ya, betapa banyak orang cari uang. Ya, ternyata sakit, ujung-ujungnya uangnya buat berobat. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, lihat ke bawah. Kita lihat lagi orang-orang yang misalnya berkebutuhan khusus. Kita bersyukur lagi, ya Allah, alhamdulillah saya lahir normal. Ya. Dulu mama saya cerita, jadi saya sama kakak saya itu jaraknya dekat, Pak. Ternyata ibu saya hamilin saya itu tidak tahu, sudah 4 bulan baru tahu saya dihamilkan. Maka ibu saya berniat menggugurkan saya. Diminumlah jamu ini, jamu itu, nangis-nangis dia. Kenapa? Tidak terima sudah hamil lagi. Namanya mungkin masih awal. Ya, maka ibu saya minum macam-macam, makan nanas muda apa, tapi saya tidak gugur-gugur. Ya, alhamdulillah masih kuat dalam perut. Ternyata pas saya lahir ibu saya takut betul, diperhatikan jari saya lengkap. Dilihat tumbuh kembangnya, alhamdulillah bagus-bagus saja. Bilang kata ibu saya, coba kamu cacat nak, mungkin mama paling menyesal seumur hidup. Ya, mama ikutin egonya mama gara-gara kenapa terlalu dekat jarak dengan kakakmu. Ya, maka kita lihat betapa banyak orang-orang yang lahir Allah takdirkan dia misalnya Down syndrome, ada yang lahir misalnya autis. Maka kita semua alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahir dalam kondisi normal, dalam kondisi kita masya Allah dapat hidayah, kemudian menyambut panggilan Allah. Ini semua nikmat yang tidak ada, ya, tidak ada dua, tidak ada bisa kita bayangkan betapa beruntungnya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hidup normal. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian begitu pula dalam masalah harta, ya, kita juga harus sering-sering lihat ke bawah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia dikasih rezeki cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Artinya semua kebaikan dia teranggap. Ya, orang sebaik apapun kalau dia belum masuk Islam berarti tidak ada gunanya. Sebagaimana Abu Thalib, kurang apa? Dia paling baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama mengatakan seandainya Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah, mungkin Abu Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq. Saking bagaimana beliau menjaga Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad, pasang badan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua itu sia-sia. Kenapa? Karena beliau tidak berislam. Maka Nabi sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, kemudian dia diberi rezeki cukup. Ya, yakni tidak juga kekurangan betul, tidak juga berlebihan sampai lalai. Kemudian kata Nabi, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dan Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah agar beliau diberikan hati yang qanaah. Kata Nabi SAW, as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku minta kepadamu ya Allah sikap ridha setelah takdirmu. Nabi SAW juga mengatakan, warda ala ma qassamallahu lak takun agnan nas. Jadilah engkau orang yang ridha dengan apa yang Allah kasih, engkau menjadi orang yang paling kaya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Faedah yang kedua, kathratun nadhr ila ahli dunya turithul hasad was-sukh. Terlalu banyak memandang ahli dunia, orang-orang kaya, akan menimbulkan ketidakpuasan dan bisa hasad. Ya. Maka seorang akan terus merasa kurang apabila standar kebahagiaannya apa yang dimiliki oleh orang lain. Bapak yang punya istri satu, jangan lihatin orang istrinya dua, ya, iri nanti.
Kalau bisa sih tidak apa-apa, kalau tidak bisa kan ngomong kosong aja, buang-buang waktu, panjang waktu ngomong poligami terus, ya. Jadi sudah. Wala tamuddanna ainaika, kata Allah, jangan engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafir. Ila mamatta'na bihi azwajan minhum zuhratal hayatid dunya. Jangan engkau tunjukkan pandangan kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Ya. Dan orang kafir itu, Pak, kenapa kita kok orang kafirnya betul hidupnya kayak surga? Demikian memang Allah jadikan surga itu bagi orang kafir sekarang. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naharu bisyahwat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai, syahwat, tapi neraka itu mencocoki syahwat. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir, kata Nabi. Dunia ini seperti penjara bagi orang muslim. Artinya Pak, kita itu banyak diatur sama Allah. Seakan-akan mau dengerin ini ada dalilnya tidak boleh, mau ngomong yang enak-enak gibah-gibah tidak boleh, mau mandang yang enak-enak haram juga. Jadi kita ini seakan-akan, kata Nabi, penjara. Tapi ujungnya adalah jannah. Adapun orang kafir tidak punya aturan. Makan riba, makan babi, kholwat, zina, semua mereka halal. Sehingga seakan-akan orang kafir dunia ini adalah surga bagi mereka. Ya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka sering-seringlah lihat orang miskin, anak yatim, itu semua menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, amma fid din fanzur ila man fawqaka. Adapun masalah agama, masalah amal soleh, lihatlah orang di atas kita. Jangan lihat orang di bawah. Ya, antum udah sholat qobliyah ba'diyah kah? Masih banyak anak sholat yang wajib-wajib aja lah. Coba itu banyak orang masih tidak sholat, masih mending aku sholat bilangnya. Ya 5 waktu. Jangan begitu, Pak. Ya, jadi masalah agama lihat ke atas. Lihat orang yang semangat. Lihat akhi Tomo misalnya sholat malam, kita lihat ya, masya Allah, semangat. Lihat siapa yang rajin sedekah, semangat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi Allah suruh kita apa? Ngikutin jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu yang kita jadikan panutan. Oleh karenanya, mendahulukan kaum muslimin dalam urusan itu bagus. Namanya sifat itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini termasuk akhlak mulia. Ya, dalam masalah duniawi. Makanya dalam sifatnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, kata Allah Azza wa Jalla, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri meskipun mereka butuh. Ini sifat apa namanya? Itsar. Ya. Saya ingat betul Pak, waktu saya KKN di Lumajang, Jawa Timur. Saya waktu itu baru pengantin baru 1 pekan nikah langsung ke Jember. Sampai Jember 2 hari saya langsung ke tempat KKN saya. Jadi ada 2 rumah, satu sini kami 10 orang, satu yang punya rumah bertetangga kita sama yang punya rumah. Saya pura-pura malas kerja, saya waktu jadi sekretaris. Ya, bilang teman, ayolah kenapa kamu murung betul? Aku bilang istriku di Jember kesian. Aku tidak bisa galau, aku sibuk, jadi aku malas-malas, lemas-lemas, saya coba kerja. Kenapa? Istri saya kesian di Jember. Sama yang punya rumah, sudah mas, bawa aja istrinya ke Lumajang sini. Nanti ada kamar di rumah saya, pakai aja, anggap aja rumah sendiri. Saya itu tidak kenal sama orang itu, Pak. Bukan keluarga saya. Tidak apa-apa begitu Pak, tidak apa-apa. Akhirnya saya balik ke Jember, saya ambil istri saya tinggal di rumah orang itu 1 bulan. Bapak itu kamarnya cuma 1 di rumahnya. Akhirnya ada ruang tamu, dia bikin kursi-kursi dia susun, dia jadikan kamar sama istrinya. Dia tidur di situ. Saya tidur di kamarnya sama istri saya 1 bulan. Bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Akhirnya saya seperti keluarga sama beliau. Selesai KKN, beliau nangis peluk saya. Kami seperti bersaudara. Sampai hari ini saya tidak lupa kebaikan bapak itu. Bukan siapa-siapa saya, dia bantu saya 1 bulan sama saya istri saya KKN.
Ya, kata teman-teman hasad semua mereka sama saya. Enaknya untuk KKN bawa istri, dia bilang. Ya qadarullah, saya bilang mau diapain sih? Ya, sudah takdirnya dikasih kemudahan sama bapak itu. Bahkan saya berazam kalau saya ke Jawa, saya sempatkan harus main ke rumahnya bapak itu. Ya, sampai hari ini saya masih WA sama beliau. Ya, bukan siapa-siapa, itulah sifat ithar. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah amalan, ithar itu kata para ulama makruh. Contoh paling kecil Pak, ketika ada soft kosong, ini Pak. Biasanya kan Pak kalau sebagian kita sorong-sorongan kan, antum aja, ini Pak. Nah ini ithar yang tidak tepat. Kenapa dalam amal soleh kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu kata Allah maka berlomba-lombalah kalian. Begitu pula kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, wa jannah, dan kepada surga. Segera, lomba-lomba, cepat-cepatan. Sehingga ithar dalam masalah ya duniawi tidak apa-apa, kita dahulukan teman, kita dahulukan orang, ya. Tapi dalam masalah amal soleh kita sifatnya berlomba-lomba. Oleh karena khonifidin rahimani rahimakumullah, ketika kita beramal soleh, lihatlah orang yang lebih rajin. Lihat teman kita, Masya Allah, tiap hari ada hafalannya nambah, kita termotivasi. Lihat teman kita selalu menjaga zikir pagi petang. Lihat orang yang Masya Allah dia menjaga puasa Senin Kamis, itulah yang kita lihat. Jangan lihat yang futur-futur, ya, kemana fulan tidak pernah sholat, ya, itu imannya sudah goyang itu. Ya alhamdulillah saya masih sholat lah. Jangan lihat dia, karena kalau kita lihat dia, kita tidak ada termotivasi menambah amal soleh. Sehingga dalam masalah agama kita berusaha melihat orang yang di atas kita. Makanya Pak kata Nabi, fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah langsung surga apa? Firdaus. Fa innahu awsatil jannah wa 'alal jannah. Surga firdaus itu surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Jangan bilang ya Allah, aku pengen masuk surga biar aja jadi gembel-gembel surga, enggak apa-apa juga. Pinggir-pinggirnya juga enggak apa-apa. Enggak. Kita berusaha memiliki himmatul 'aliyah, cita-cita yang tinggi dalam agama. Ya, itu adalah saran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, bahwasanya at-tafakkur fi ahwalil mubtalin yurathur rahmah. Merenungi keadaan orang-orang yang berat ujiannya akan melahirkan sifat kasih sayang. Ya, jadi merenungi keadaan orang yang lebih berat ujiannya melahirkan sifat kasih sayang. Tadi kata Nabi Muhammad SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jadi hadis ini bukan cuma dilihatin orang yang di bawah kita, lihatin orang miskin, lihatin orang menderita, dibantu juga Pak. Jangan cuma dilihatin. Ya, itu pemahaman dari Nabi SAW. Kenapa melihat orang yang lebih susah menumbuhkan kasih sayang? Yang pertama alasannya, karena ketika kita melihat orang yang lebih susah, kita menyadari nikmat Allah begitu besar kepada kita. Ya, ketika kita melihat orang yang cuci darah tiap pekan, ketika kita melihat anak yatim yang tidak punya orang tua, ketika kita melihat seorang yang tidak mampu berjalan karena cacat, itu semua akan menyadari betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah, sedikit hambaku yang pandai bersyukur, wa qalilun min ibadiyash syakur. Alasan yang kedua, karena seorang mukmin itu tidak cukup hanya bersyukur, tetapi seorang mukmin dituntut untuk memiliki sifat empati dan peduli. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisal mu'min, bukan mukmin sejati, alladhi yashba', yang dia kenyang, wajaruhu ja'i min jambihi wa huwa ya'lam, sedangkan tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Kata Nabi, bukan mukmin. Artinya kita tidak cukup mengatakan alhamdulillah saya kenyang, kemudian membiarkan tetangga orang terdekat kita kelaparan. Maka kita dituntut sebagai mukmin tidak hanya bersyukur tapi juga memiliki sifat empati. Alasan yang terakhir, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, karena melihat penderitaan orang lain itu akan melembutkan hati. Makanya di antara cara melembutkan hati yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah imsah ra'sal yatim wa at'imul miskin. Kasih makan orang miskin, mengusap kepala anak yatim, itu adalah obat dari hati yang keras.
Taib ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka hadis ini berikan faedah inti kepada kita semuanya bahwasanya seorang mukmin agar bersyukur sering melihat-lihat orang yang lebih menderita dari kita. Taib. Kita lanjut hadis yang ketiga. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nawas bin Sam'an, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang albir, yakni kebaikan, wal ithm, dan keburukan. Jadi beliau bertanya tentang dosa, tentang pahala dan dosa, tentang kebaikan dan keburukan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Albirru husnul khuluq. Albir, kebaikan itu adalah akhlak mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrika, dan dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan dadamu. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi hadis ini Bapak Ibu radhiyallahu azza wajalla diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau ini adalah seorang sahabat berasal dari negeri Syam. Ya. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis tentang akhir zaman, tentang fitnah-fitnah akhir zaman, tentang Dajjal, ya, dan yang lainnya. Dan beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Dan beliau terkenal sahabat yang suka bertanya, ya, rajin bertanya. Baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, su'alul ulama min tariqi talabil huda, bahwasanya bertanya kepada orang berilmu merupakan jalan untuk memperoleh petunjuk, memperoleh hidayah. Dan kalau kita perhatikan Pak, pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkonsekuensi amal soleh. Berkonsekuensi amal soleh. Bapak lihat pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah ayyun nasi khair, ya Rasulullah manusia apa yang terbaik, ya Rasulullah ayyun nasi afdol, manusia mana yang paling afdol, ya Rasulullah ayyu a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai, ya Rasulullah ayyu shadaqatin a'dhamu ajra, apa sedekah yang paling besar pahalanya. Jadi seluruh pertanyaan-pertanyaan sahabat itu Pak, artinya apa? Pertanyaan yang konsekuensinya ada amal soleh di baliknya. Oleh karenanya kalau kita mau bertanya, maka bertanyalah yang bermanfaat. Ya, yang pertanyaan itu bisa ada amalan di baliknya. Itu pertanyaan yang berkualitas. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ahlaka man kana qablakum." Sesungguhnya bikin orang celaka terdahulu, kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Ya, wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Banyak bertanya tapi tidak diamalkan. Ya, banyak bertanya dalam keadaan iseng. Kemudian faedah yang kedua, al-husnul khuluq min a'dhami abwabil bir, bahwasanya akhlak mulia merupakan salah satu pintu terbesar menuju kebaikan. Ya. Nabi ditanya, apa itu kebaikan? Nabi cuma bilang al-bir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Padahal apa kebaikan itu banyak kan? Salat kebaikan, berbakti orang tua kebaikan, menuntut ilmu, berdakwah, sedekah, zakat, banyak sekali. Tetapi Nabi cuma mengatakan albir husnul khuluq. Seakan-akan beliau mengatakan, ya, bahwa akhlak itu memiliki kedudukan yang paling istimewa dalam agama kita. Sangat istimewa. Ya. Dan inilah gaya bahasa Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan sesuatu yang paling penting. Seperti ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kalau kita lihat haji banyak sekali rukunnya. Ada sa'i, ada ihram, ada tawaf, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ya, melempar jumroh. Tapi dari sekian banyak amalan haji, Nabi cuma katakan al-hajjul arafah, haji itu wukuf di Arafah. Menunjukkan intinya haji wukuf di Arafah. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a al-ibadah, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Padahal banyak sekali ibadah.
Kenapa? Karena sejatinya kita sholat, kita bayar zakat, kita berpuasa, kita naik haji, semua kita lakukan ini, kita sedang memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, dimudahkan masuk surga. Seakan-akan seluruh amal soleh ini tujuannya kita minta jannah dan kita dijauhkan dari neraka. Seperti kita berdoa. Maka Nabi katakan, doa wal ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan akhlak mulia. Makanya kalau kita lihat Pak hadis-hadis tentang akhlak, betapa sering kita dengar laisa syai'un athqalu fil mizan, tidak ada yang paling berat di timbangan Allah melebihi husnul khuluq, akhlak mulia. Ya, paling berat di timbangan kata Nabi, athqal, paling berat. Nabi juga mengatakan innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim, sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa melampaui derajat orang yang suka puasa, orang yang suka salat malam. Dengan akhlak mulia. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaq. Orang yang paling dekat nanti denganku duduknya di hari kiamat adalah yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Ini khulfiddin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya akhlak ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi cuma mengatakan apa? Al-birru husnul khuluq. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu ada, memang kita punya akhlak bawaan lahir, tetapi akhlak bawaan lahir yang buruk-buruk itu bisa dirubah. Maka jangan kita mengatakan saya ini memang begini Ustaz, saya ini memang keras, saya ini orang itu, saya suku ini, suku itu, saya ini memang pemarah. Enggak. Akhlak itu bisa dirubah, bisa diupayakan. Apa gunanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kalau memang akhlak tidak bisa dirubah? Ya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi 'alal jannah liman hassana khuluquh. Aku jamin rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang memperbaiki. Memperbaiki berarti sesuatu yang jelek dia kasih bagus. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ini khulfiddin rahimani rahimakumullah. Maka akhlak mulia itu ada 3 rukunnya. Siapa yang punya, insya Allah akhlaknya bagus. Apa itu yang pertama? Badlun nada, suka berbuat baik. Wa kafful adza, tidak suka mengganggu orang lain. Kafful adza, menahan diri dari mengganggu. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang senantiasa ceria. Kalau bapak punya 3 ini berarti akhlaknya bagus. Salah satunya tidak ada berarti belum bagus. Baik orangnya royal, tidak pernah ganggu orang, tapi meremut terus kalau ketemu. Ya, jidatnya bersatu terus sampai ini keningnya begini terus kalau ketemu orang, tidak ada ramah-ramahnya, maka kita bilang belum bagus akhlaknya. Tidak pernah ganggu orang, senyum terus, tapi bakhilnya nauzubillah. Ya, pelit betul, tidak pernah kasih. Kalau ada sokongan orang yang paling terakhir, jelek juga akhlaknya. Suka berbuat baik, ceria mukanya, tapi suka gangguin orang, gibahin orang, nuduh orang, tidak bagus juga. Sehingga harus 3-3 ini. Siapa yang punya 3-3-nya? Insya Allah sudah akhlaknya sudah mulia. Tapi ini khulfiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua, faedah ketiga, al-ithmu yurithul qalban wa ittiraban fil qalbi. Dosa itu akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan dalam hati bagi orang yang hatinya masih bagus, yang fitrahnya masih lurus. Makanya kata Nabi Muhammad, wal ithmu ma haka fi sadrik, dosa itu sesuatu yang menggelisahkan dadamu dan kamu benci, tidak suka kalau orang melihatnya. Jadi hadis ini menjelaskan barometer kenali dosa. Hukum asalnya Pak, kalau mau tahu itu dosa, bukan pakai perasaan. Pakai apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasul SAW. Jadi sumber utama penentuan halal haram, dosa atau tidak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika kita belum mengetahui hukumnya, terkadang kita menghadapi suatu perkara yang belum sempat kita pelajari. Misalnya sebuah transaksi, sebuah pergaulan, atau ucapan tertentu, atau suatu perbuatan yang belum kita ketahui dalilnya. Ketika kita melakukannya, kok tiba-tiba hati kita tidak tenang. Tiba-tiba di dada ini tidak nyaman, muncul ragu-ragu, muncul gelisah. Nah, seperti inilah kata Nabi ciri-ciri dosa. Ya. Nabi sebutkan 2 cirinya, mahaka fi sodrika, menggelisahkan dadamu dan kamu takut kalau melakukannya dilihat orang. Contoh, ya, misalnya kalau kita bohongin istri, kamu bohongin istri tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, dosa? Enggak itu dia bilang. Oke, kita cek.
Ketika istri tanya, misalnya dia bilang, kemarin saya di SPU sakit 3 hari, bulan ini gajiku kurang deh ya. Oh iya kak, iya aku kemarin terkapar di kamar. Iya, 3 hari aku udah bisa bangun. Padahal gajinya utuh pak. Ya misalnya aja kita ambil contoh. Mudah-mudahan ada yang begitu pak di sini ya. Ya, ketika dia ngomong seperti itu, masuklah gajinya. Kira-kira gelisah hatinya pak. Mudahan istri aku udah buka bankingku ya. Mudahan tidak diceknya riwayat transaksiku ya. Mudahan, pasti ada ketakutan. Nah itulah ciri dosa. Ya, atau orang yang poligami diam-diam. Nah itu, kita nggak usah bicara dosa kan tidak dosa. Kita bicara ketika poligami tidak ngomong-ngomong, ditutup-tutupi. Kira-kira Pak Dada ini nyaman atau enggak Pak? Tanya aja dulu diri kita. Enggak Ustaz, tenang-tenang aja. Berarti mungkin fitrah kita rusak, bisa jadi. Tapi kalau fitrah kita lurus, pasti kita tidak enak. Pasti tidak nyaman ya enggak? Itulah kata Nabi Muhammad SAW adalah apa? Dosa. Ketika kita misalnya mengambil hak orang lain, ada misalnya di kantor kita ketinggalan flash disknya orang, hard disknya orang, ya, kemudian dengan seperti itu kita masukkan ke dalam tas kita, ya, kemudian setelah dimasukkan pulang ke kamar, kok kayak hatiku tidak nyaman, gelisah, kok berharap mudah-mudahan CCTV tadi tidak lihat aku ya, ya, kenapa seperti itu perasaan? Karena itulah dosa, ya, ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ketika orang melakukan gratifikasi, suap menyuap, ya, pasti dia tidak mau orang lihat. Ini ada kisah nyata Pak. Saya pernah berenang di suatu kolam berenang itu di dalam perumahan. Nah ketika saya berenang rame-rame, saya pakai calo. Dulu waktu SMA, ya, kata calonya, Mas, kalau masnya bilang orang perumahan ini dalam, Mas nanti setengah harga aja dapatnya. Iya kah? Tidak full. Iya. Nanti lawan saya aja Mas ya, siap. Tadi saya masuk, ditanya sama petugas tiketnya, ya, ini dari mana Mas? Saya orang perumahan dalam. Bote, oh, ya, kita bilang orang perumahan. Akhirnya dikasih tiket masuk, mudah kita masuk. Setelah kita mau bayar sama calo ini, teman saya mau bayar terang-terangan. Jadi kalau orang berenang, ini om, mukanya pucat. Jangan di sini, jangan di sini. Di belakang WC aja dia bilang. Akhirnya kita transaksi kolam renang di belakang WC, takut dilihat orang. Jadi kayak transaksi sabu-sabu Pak, padahal cuma bayar berenang itu. Bayangkan, itulah ciri-ciri dosa, takut dilihat oleh orang. Ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Bapak buka TikTok, buka Instagram tengah malam di samping istri, ya, tapi istrinya di belakang ini HP, istrinya di sini. Kalau istri melihat ya gini-gini, takut-takut, tiket istrinya lihat, itulah ciri dosa. Ya, tapi kalau kita lihat ada aku nonton, nah Ustaz siapa aku nonton Ustaz Yazid ini bukan yang lain, dia bilang, nah berarti tidak apa-apa. Tapi kalau kita takut, tiba-tiba gorden bergerak, kita khawatir, kita kunci pintu, betul-betul takut, itulah ciri dosa. Itu definisi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad telah memberikan kepada kita bahwa yang haram itu ada kegelisahan, yang halal itu membuat ketenangan. Ya, ini luar biasa definisi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dua indikator ini disebut oleh para ulama hanya bagi orang yang hatinya masih apa? Masih lurus fitrahnya. Ya. Karena orang yang sudah rusak fitrahnya, mereka tidak mendapatkan ya sensitivitas seperti ini. Ya, ketika kita diberikan oleh Allah rasa khawatir, tidak sholat tidak nyaman, melakukan maksiat kok tidak nyaman, hati gelisah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti fitrah kita masih bagus. Dan ini tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khonifidin azanillahu wa iyyakum. Baik, kita ajukan hadis yang terakhir tentang hadis larangan berbisik-bisik. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajah thnani duna al-akhar." Kalau kalian bertiga, janganlah yang duanya berbisik-bisik tidak mengikutkan yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur baur dengan orang banyak. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena hal itu membuatnya sedih. Taib ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib.
Hadis ini ya hadis yang sangat agung, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Bahwa dalam agama kita segalanya diatur sampai dalam perkara cara berbisik-bisik. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Yang pertama, al-Islam ya'tani bihifdzil masyaa'ir. Bahwa Islam sangat memperhatikan menjaga perasaan sesama muslim. Ya. Jadi Islam tidak hanya melarang menyakiti fisik, tetapi Islam juga melarang segala sesuatu yang melukai hati seorang muslim. Ya. Bahwa perhatikan hadis ini, ya, kata Nabi SAW, apabila kalian bertiga, maka ilahnya, sebab hukumnya adalah bikin orang sedih. Maka segala bentuk hal yang membuat orang sedih, membuat orang suuzon, berprasangka, maka ditutup rapat-rapat dalam agama kita. Contoh, bapak bertiga, yang berdua ini WA-WA-an dia sambil senyum-senyum, WA dekatan. Yang satu diam. Kira-kira sedih gak pak? Dikibahin sudah aku ini. Begitu. Atau yang berdua ini orang Jawa, yang ini orang Bugis sendirian. Piye mas nengken bahasa Jawa, ini tidak diikutkan. Sedih gak? Kibai sudah oke, jadi pakai bahasa Jawa dia bilang. Apa? Timbul suuzon, timbul sedih. Begitu. Maka segala perkara yang membuat sedih tidak boleh dalam agama kita. Ya. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW tentang menjaga perasaan. Di dalam agama ini Pak, betul-betul perasaan orang itu apa? Dijaga. Contoh, ada seorang ulama bernama Atha Al-Khurasan. Suatu hari ada pemuda ngajak dia bicara. Dia cerita. Setelah cerita-cerita, kata Atha bin Husain ketika dia pergi, sesungguhnya aku sudah dengar cerita pemuda itu sebelum dia lahir. Tapi beliau mendengarkan cerita itu dengan seksama, dengan antusias. Oh iya kak, oh, Masya Allah. Ketika pergi, padahal cerita itu sudah tahu beliau ketika anak itu belum lahir. Ya, terkadang Pak, mungkin anak kita atau istri kita bercerita yang kurang bermutu, atau kirim link-link yang mungkin kita sudah pernah lihat. Mas, coba lihat mas, lucu. Maka anggap aja bapak belum pernah lihat. Lucu memang deh ya, Masya Allah. Jangan bilang, sudah pernah aku lihat beranda aku, ngapain kau kirim lagi. Jangan. Atau mungkin bapak kita, ibu kita kan kadang-kadang orang tua itu suka ulang-ulang cerita Pak ya. Iya enggak? Maka kalau diulang cerita enggak usah bilang 3 kali sudah mama cerita, itu ngapain cerita lagi Pak. Ya, jangan. Istri kita juga begitu. Ya, ketika istri kita cerita, anggap aja enggak pernah dengar. Kenapa? Kita sedang menghargai perasaannya. Ada seorang ulama bernama Hatim Al-Asam, dijuluki Hatim Situli. Kenapa Hatim Situli? Suatu hari Hatim Al-Asam ini beliau sedang di tempat beliau biasa berfatwa. Tiba-tiba datang seorang wanita bertanya hukum agama. Saking berwibawanya beliau ini, sampai-sampai wanita ini grogi ketika bertanya, sampai tidak sengaja terkentut. Hatim pura-pura tidak dengar. Kata beliau, coba ulangi pertanyaannya, afwan, saya tidak dengar. Padahal dia dengar. Kenapa? Beliau tidak mau bahas kentut wanita itu. Kenapa? Menjaga perasaannya. Coba bisa bayangkan lagi majelis fatwa terang, apa kamu kentut? Nanti malu, tidak malu kamu. Kalau dibahas, pasti wanita itu akan malu semalu-malunya. Tapi beliau betul-betul tidak bahas itu kentut wanita. Kenapa? Menjaga perasaannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi jadi imam, kata Nabi SAW, Inni la adkhulu fis shalah wa uridu an utawwilaha. Tadi aku ketika masuk jadi imam, aku niat ingin memperpanjang bacaanku. Nabi sudah niat ingin membaca surah yang agak panjang. Tetapi apa kata Nabi? Nabi cancel itu. Fa asma' buka asobi, tapi aku dengar suara anak kecil menangis di belakang. Fa atajawwazu fi sholati, aku pun ringkaskan solatku. Tidak jadi Nabi panjangkan. Kenapa? Karohataan asyuqa ala ummi, karena aku tidak ingin memberatkan ibunya. Bayangkan. Jadi Pak, imam itu harus faqih. Kalau dia dengar anak kecil belakang, dia ringkaskan, itu sunnah. Bapak sudah pernah tadi aku membaca ya la uqsimu biyaumil qiyamah. Allahu akbar. Waladhdallin. Pokoknya di sini sudah kayak la uqsimu biyaumil qiyamah ngomongnya. Tiba-tiba oe inna a'tainakal kautsar. Wah, masyaallah. Jadi inna a'taina, enggak jadi apa? Al-qiyamah.
Itulah yang Nabi SAW lakukan. Kenapa? Menjaga perasaan ibu tadi. Jangan makan malah digas, Pak. Biar aja masa pas suruh anak-anak sini tugas memang pokoknya sepanjang-panjang ini baca. Akhirnya dihabisin. La uqsimu biyaumil qiyamah, kata ibunya, hendak lagi kita sholat sini, hendak bilangnya ini mama pada pengertian bilangnya. Ya, padahal Nabi Muhammad sudah kasih tahu bagaimana menjaga perasaan orang lain. Itulah agama kita, agama yang sempurna. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. InsyaAllah nanti dilanjutkan oleh Ustaz Khalil hadis-hadis yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semakin baik akhlaknya, dan mudah-mudahan dengan akhlak kita itulah Allah menjadikan kita dekat dengan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak, silakan. Jika tidak ada, barakallahu fikum, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.